Spy Indonesia bantu Malaysia untuk damaikan perang. So, Malaysia minta tolong perisikan Indonesia untuk hentikan perang dekat Myanmar. Macam filem tau, tapi benda ni real. Perdana Menteri Anwar Ibrahim minta bantuan rasmi dari real, Presiden guys, ya? Indonesia Prabowo untuk guna perisikan Indonesia bantu cari jalan perdamaian. Indonesia sedia membantu dan beri kerjasama kepada Malaysia dalam kepengurusian ASEAN tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu dinyatakan Presiden Prabowo Subianto pada Majlis Makan Tengah Hari di Ibu Negara hari ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Di akhir pekan ini saya mendoakan kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, kemarin saya sudah reaksi terkait dengan siapa yang akan membantu Malaysia ataupun menolong Malaysia jika Malaysia diserang. Jawapan mantan tentera Malaysia ataupun mantan sniper Malaysia. Sudah tentu Indonesia yang akan membantu Malaysia jika diserang oleh mana-mana pihak. Kerana Malaysia Indonesia itu diibaratkan sebagai adik-beradik, cubit paha kanan, paha kiri terasa. Begitulah kita guys. Walaupun netizen kita saling berantem, tetapi sebenarnya di akhirnya apabila kita ketemu, semua itu hilang serta-merta. Maknanya kita ini kalau ketemu secara semuka, kita seumpama keluarga. Kita pasti akan dilayan dengan baik walaupun di mana-mana. Contohnya Malaysia berkunjung ke Indonesia. Indonesia pasti akan melayan dengan baik. Rakyatnya sudah pasti seramah mungkin melayan tetamu dengan baik. Sebenarnya begitu juga jika Indonesia datang ke Malaysia secara baik, sudah tentu Malaysia juga akan menyambutnya secara baik guys. Okey, kali ini saya ingin reaksi terkait dengan Malaysia minta bantuan Indonesia, intelijen Indonesia ataupun spy Indonesia untuk membantu Malaysia dalam menguruskan ASEAN ini. Yuk kita semak dulu video ini guys. Spy Indonesia bantu Malaysia untuk damaikan perang. So, Malaysia minta tolong perisikan Indonesia untuk hentikan perang dekat Myanmar. Macam filem tau, tapi benda ni real. Perdana Menteri Anwar Ibrahim minta bantuan rasmi dari Presiden Indonesia Prabowo untuk guna perisikan Indonesia bantu cari jalan perdamaian. Perkara ini diumumkan dalam sidang media dekat Jakarta masa lawatan rasmi Perdana Menteri kita ke sana minggu lepas. So, ni sedikit info. Indonesia ni ada perisikan luar negara bernama BIN. Badan Intelijen. Wow. Badan Intelijen Negara ya. Indonesia ada Badan Intelijen Negara ya. Mungkin sebab itu Malaysia di bawah Perdana Menteri Pak Anwar Ibrahim meminta bantuan daripada Indonesia untuk membantu Malaysia menangani dan mengetuai ASEAN ini kan. Sekarang Malaysia yang mengetuai ASEAN, tetapi dari segi intelijen militer sudah pasti Malaysia itu ada kekurangannya. Jadi di setiap kekurangan itu pasti yang akan membantu adalah Indonesia. Begitulah rapatnya, akrabnya antara Pak Anwar Ibrahim dengan Pak Prabowo ini. Kerana mereka ini sudah daripada dulu lagi lah kawan rapat sebelum lagi mereka menjabat sebagai Presiden Indonesia, kalau Pak Prabowo dan Bapak Anwar Ibrahim ini sebagai Perdana Menteri Malaysia. Nah, ini sebenarnya yang bagusnya Malaysia Indonesia ini. Sebenarnya setiap kekurangan itu perlu dibantu. Itu yang paling bagus sebenarnya dalam menjalin hubungan keakraban antara dua negara ini. Kekurangan itu ditutupi. Jadi ini fungsinya. Negara bersaudara ataupun negara tetangga ya. Negara setaraf dengan MEIO, Malaysia External Intelligence Organization.
Yang menarik dia, Indonesia ni ada pengaruh besar Malaysia tau dengan Myanmar. Sampaikan senjata Indonesia macam rifle AM-1 Pindad digunakan oleh pemberontak dan juga tentera junta. So, sejak Perang Saudara meletus pada tahun 2021, seramai 81,000 orang terbunuh. 28,000 jadi tawanan, 83,000 infrastruktur musnah, 3.2 juta orang hilang tempat tinggal serta 149,000 jadi pelarian. Termasuklah pergi ke Malaysia. Jadi gerakan ni bukan gerakan yang kecil. Spy ni bukan sekadar dalam filem je tau. Ini merupakan usaha untuk menghentikan penderitaan orang. Doakan Malaysia dan Indonesia ni berjaya. Spy. InsyaAllah guys. Kita doakan Malaysia dan Indonesia ini berjaya. Jadi sebenarnya dalam hubungan, selain hubungan ekonomi lah kan, ketenteraan ini penting dalam setiap negara. Kerana ini yang akan menjaga maruah negara. Antara Malaysia dan Indonesia ini walaupun berantem selalu di media sosial, medsos lah kan, tetapi dalam hubungan militer, hubungan ekonomi dan juga hubungan kedaulatan ini, Indonesia dan Malaysia ini sebenarnya bersatu hati ya. Jika ada negara-negara asing daripada luar contohlah menyerang Malaysia. Tetapi sekarang ini negara jiran yang berperang kayak Myanmar, di Thailand dengan Kemboja itu diamankan oleh Malaysia dan Indonesia. Jadi ternyata di sini kan guys, Malaysia dan Indonesia ini orang cakap macam-macam lah, tetapi akhirnya kedua-dua negara ini yang membawa perdamaian jika berlaku peperangan di mana-mana negara. Sudah terbukti ya, ketika Rusia perang dengan Ukraina, Indonesia datang mendamaikan. Begitu juga di negara-negara Eropah, di negara-negara Teluk ya, negara Arab. Indonesia duluan mengantar pasukan keamanan. Jadi sekarang ini di Myanmar lagi. Jadi Indonesia, Malaysia juga pasti akan mengantar intelijen militer ini untuk keamanan, bukan untuk menambahkan lagi perang guys. Dan satu yang kita perhatikan di sini ya, kenapa negara-negara kalau di ASEAN inilah, negara-negara Islam kayak Malaysia, Indonesia itu sebenarnya kurang juga konfliknya. Kalaupun ada konflik itu dapat diselesaikan di meja perundingan. Itu berlainan dengan negara-negara yang kurang muslimnya di negara tersebut. Mereka semakin berkonflik dan juga semakin ingin peperangan itu berlaku. Contohlah sekarang ini Myanmar, lepas tu Thailand dengan Kemboja kan sudah perang. Karena mereka tidak mengutamakan perdamaian dan mereka bukan mayoritasnya negara muslim. Suka perang. Yang dorang tahu perang. Yang mereka tahu perang untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan Indonesia dan Malaysia ini kalau boleh, kalau bisa dibawa ke meja perundingan untuk selesaikan masalah itu sebaik mungkin, menghentikan peperangan dengan gencatan senjata. Ini yang bedanya antara negara yang mayoritas Islamnya dengan negara yang dipimpin oleh bukan mayoritas non-Muslim ya. Ini saya tidak berbicara terkait dengan religius ataupun mana-mana agama ya, tetapi fakta itu begitu, fakta. Kita lihat di ASEAN ini. Jadi kalau dalam negara, contohlah Indonesia dan Malaysia ini memang berbagai budaya etnik, suku, kaumnya, tapi aman-aman aja kok, aman-aman aja. Cara kehidupan, budaya dan cara pemikiran mereka itu hampir sama dan juga menghormati antara satu dengan yang lain. Itu yang saya kata tadi, berbeda dengan negara yang bukan mayoritasnya non-Muslim. Tetapi di dalam negara Muslim itu mayoritasnya mereka hidup dalam keadaan aman damai. Contohnya Indonesia dan Malaysia. Apatah lagi di Indonesia guys, lebih kurang 700 suku kaum etnik itu bisa duduk dalam satu bumbung, yaitu negara Indonesia itu dalam keadaan aman dan harmoni tanpa ada keributan yang terlalu berkonflik besar. Kalau ada pun mungkin sedikit-sedikit, biasalah di dalam negara pasti ada masalah dikit-dikit, tapi itu bisa diselesaikan
dengan baik sekali. Ya. Okey, kita Indonesia sedia lanjut. membantu dan beri kerjasama kepada Malaysia dalam kepengurusian ASEAN tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu dinyatakan Presiden Prabowo Subianto pada Majlis Makan Tengah Hari di Ibu Negara hari ini. Tentunya pertemuan ini sebagai lebih banyak tidak official, persahabatan untuk bincang dua hala, kerana kedua-dua kami berasakan harus lakukan sesuatu yang lebih untuk meningkatkan hubungan perdagangan, pelaburan, ya, kerjasama, perbatasan, menyelesaikan beberapa masalah yang berbangkit. Dan kunjungan rasmi dia itu 27, insyaAllah sekitar 27 bulan Januari ini. Tapi dia rasa dia nak datang kerana kita sahabat lama dan kita berbincang secara hati ke hati beberapa isu bersama, dan hasrat dia untuk pergi kerjasama dan membantu saya dalam pengurusian ASEAN ini. Wisma Putra memaklumkan lawatan Prabowo cerminan hubungan istimewa antara Malaysia dan Indonesia yang ditunjangi oleh kerjasama kukuh dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi, sosio-budaya, pertahanan dan keselamatan. Pada tahun 2023, Indonesia merupakan rakan dagang ketujuh terbesar Malaysia di peringkat global dan ketiga terbesar dalam kalangan negara anggota ASEAN dengan jumlah dagangan $24.39 bilion Amerika. Presiden Prabowo yang tiba di KLIA pukul 10 pagi tadi berlepas pulang ke Indonesia kira-kira pukul 1.20 tengah hari. Beliau yang diiringi Datuk Seri Anwar ke pesawat melintasi barisan kawalan kehormatan 28 pegawai serta anggota daripada Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja diketuai Kapten Raja Azri Shahir. Okey guys, Malaysia meminta bantuan intelijen Indonesia ya. Ini bukan saja sekadar strategi pertahanan tapi bukti bahawa hubungan dua hala antara Malaysia dan Indonesia ini sebenarnya tetap utuh seperti mana dahulu. Cuman kita kadang-kadang diprovokasikan oleh naratif-naratif yang tidak baik, naratif yang negatif, yang keterlaluannya. Memang ada hubungan yang dikit-dikit lah antara Malaysia dan Indonesia ini tidak baik, tetapi itu hanya kecil, sebilangan kecil. Tapi yang akhirnya di balik layar itu sebenarnya para pemerintah dan juga mungkin dari segi militer itu mereka sama-sama bersatu membawa misi yang besar, bukan saja sekadar menjaga kedaulatan tetapi juga kehormatan kedua negara ini, Malaysia dan Indonesia. Dan dunia boleh memandang sebelah mata sebenarnya, tapi ketika Indonesia dan Malaysia ini bersatu, sejarah membuktikan tidak ada kekuatan yang mampu memecah belahkan kita ini sebenarnya. Kita ini dipecahkan oleh asing, negara-negara asing, pecah dan perintah dulu zaman Nusantara apabila diperintah oleh negara Eropah, negara Barat masuk ke ASEAN ini. Kita dipecah dan perintah sampailah kita ini jadi begini. Tetapi sebenarnya dari segi bahasa, budaya, agama, apalagi makanan kita, kulit kita ini guys sama Malaysia dan Indonesia ini. Dari segi pertuturan dan sebagainya itu sama Malaysia dan Indonesia ini. Yang menyebabkan kita jadi begini adalah provokasi daripada negara-negara barat dulu, sampailah kita terpecah sedemikian rupa. Tapi mereka takut kalau kita bersatu sebenarnya tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Sebab itu Malaysia sampai setelah sekarang ini tetap menjalin hubungan yang sangat akrab dengan Indonesia dari segi ekonomi, militer dan sebagainya. Karena kedua-dua negara ini diibaratkan sebagai adik-beradik, guys. Jadi intelijen daripada Indonesia itu, kepakaran Indonesia itu, karena Indonesia ini dari segi militernya, kekuatannya di dunia di ranking yang ke-13 dan di ASEAN ini yang pertama. Itu yang perlu kita ketahui. Dan
Malaysia perlu menghormati Indonesia. Bagi saya lah. Sebab Malaysia ini negara kecil. Hanya 35 juta penduduknya. Ketimbang dengan Indonesia 280 juta jiwa. Lebih kurang lah kan, 280 ke 85 juta jiwa itu. Ketimbang dengan Malaysia ini, hanya kecil guys Malaysia ini. 10 kali lipat ya penduduk Indonesia ketimbang dengan Malaysia. Jadi Malaysia kalau bagi saya lah, maksudnya harus menghormati negara sebesar Indonesia. Sebab itu kalau Bapak Anwar Ibrahim ni sentiasa berkunjung ke Indonesia itu meminta informasi-informasi terkini, meminta bantuan kepada Pak Prabowo, karena hubungan keakraban itu yang perlu dijaga. Jangan kita terprovokasi dengan kata-kata negatif yang keterlaluan di media sosial ni guys, yang akhirnya memakan diri kita sendiri. Menunjukkan kematangan kedewasaan kita, cara kita berfikir. Kalau kita ambil itu sebagai contoh, sikit-sikit provokasi, terus kita ambil itu sebagai satu kenyataan yang tidak berasas, maka kita akan terpancing dengan itu dan dia akan membawa kepada benda-benda yang negatif lagi. Jadi seharusnya kita perlu ambil ini secara positif. Yang pemerintah kita ini sudah bagus, saling bantu-membantu, tolong-menolong, tapi yang di bawah nih yang tidak mengerti dengan pemahaman ikut pemahaman di level masing-masing yang negatif, kebanyakannya yang membawa kepada ketidaktentuan. Kita santai guys. Sebenarnya pemerintah kita ini sudah buat yang terbaik lah untuk duduk di meja perundingan ini. Jadi kita dukung sepenuhnya. Oke guys, mungkin itu saja. Kita doakan yang terbaik untuk Malaysia dan Indonesia sampai bila-bila kita akan tetap bersatu di dalam apa jua pun masalah. Kalau ada masalah pun diselesaikan di meja perundingan. Oke, sampai di situ saja guys video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.